Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Halo dari sekolah minggu, selamat hari minggu buat kita semua. Di pagi yang cerah ini bersama Kak Tere dan nanti akan pengisi khotbahnya ada Bang Lomo. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita bernyanyi lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam hadirat-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas berkat yang Kau berikan pada kami hingga pagi hari ini Tuhan. Kami dapat melaksanakan ibadah kami masing-masing di rumah masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami sehingga kami dapat mendengarkan dan mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan baik dari awal hingga akhir. Kami mulai ibadah ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu Kudaki-Daki. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita masih ibadah di rumah saja. Sebelum firman Tuhan berkumandang, baiklah kita berdoa memohon hikmat dan petunjuk dari Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menjaga dan melindungi kami selalu. Engkau menyertai dan menjaga kami. Biarlah Tuhan, kasih setiamu tidak berkesudahan dalam hidup kami sehari-hari. Baik dahulu, hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih semuanya. Tuhan, berkatilah adik-adik sekolah minggu, berkatilah tumbuh kembang mereka Tuhan. Biarlah mereka juga termasuk dalam kasih setiamu. Berkati juga orang tua mereka, biarlah orang tua membimbing dan membesarkan mereka dengan baik. Juga berkati juga orang-orang sekitar mereka, baik guru di sekolah maupun tetangga maupun siapapun juga Tuhan. Engkau menjaga, melindungi
dan selalu. Terima kasih sama Tuhan. Tuhan, berkatilah pimpinan gerejamu, baik Bapak Pendeta dan beserta keluarga, para penatua, majelis, hingga kami Tuhan, khususkan bertemu sama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi hamba-Mu akan membawa sebagian dari firman-Mu. Berkatilah hamba Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu kumandang di tempat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu tersampaikan dengan baik. Karena itu semua bukan kehendak hamba, tetapi kehendak-Mu sendiri. Tolong kami selalu Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu juga Tuhan, menuntun kami semua untuk selalu bersamamu. Terima kasih semua Tuhan. Ampunkanlah kami dari segala dosa dan perbuatan salah kami, supaya kami selalu layak besertamu, layak Engkau berkati, dan layak menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih semua Tuhan. Hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, mari buka Alkitabnya dari Amsal 1 ayat 7. Sekali lagi, Amsal 1 ayat 7. Aku bacakan bagi kita semua ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan ini selalu sering dikemukakan baik dari adik-adik, dari SD, SMP, selalu ada. Abang juga mengenal firman ini dari SD sampai SMP, sampai sekarang. Bisa dikatakan jadi salah satu ayat pegangan abang. Takut akan Tuhan bagaimana sih? Menurut abang, bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama sekali, yang terdekat, bagi adik-adik sekalian. Adik-adik, pernah nggak melihat orang tua marah? Takut nggak? Pasti takut. Apalagi kalau orang tuanya sudah memegang sesuatu. Berarti orang tuanya marah besar. Nah, siapa yang sering begitu? Jangan sering ya. Karena aku pun pernah. Tapi, abang sekarang berusaha untuk membahagiakan orang tua abang. Begitu juga ada di sekolah minggu. Mungkin, menurut adik-adik, perbuatan adik-adik itu biasa saja. Tetapi, menurut orang tua, itu perbuatan sangat salah. Makanya orang tua itu langsung marah. Tapi ketika adik melihat orang tua marah, pasti takut. Tapi apakah adik mau terus takut dengan orang tua seperti itu? Enggak kan? Nah, begitu juga takut akan Tuhan. Atau adik-adik pernah dimarahi guru karena tidak mengerjain PR di sekolah? Pasti dimarahi kan? Jadi habis itu takut sama guru. Begitu juga takut sama Tuhan. Atau pas main-main di rumah tetangga atau rumah siapa kan? Rumah teman kan? Atau bagi yang laki-laki main bola di lapangan kan? Nah, rupanya bolanya nyasar, kena kaca orang. Pasti takut. Apa itu takut akan Tuhan? Nah, itu belum tentu juga. Nah, di sini kita sama-sama belajar tentang takut akan Tuhan, permulaan dari pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut orang tua bisa kita lihat dari kita di rumah sendiri, yaitu takut sama orang tua. Tetapi bukan takut karena ada rasa orang tua itu mengerikan, bukan seperti itu. Takut akan orang tua, ibaratnya ketika kita merasa salah dan kita bisa memperbaikinya. Nah, di situ sudah ada permulaan dari suatu pemikiran dari adik-adik sekalian. Misalnya, adik-adik menjatuhkan gelas, pecah gelasnya. Takutlah adik. Nah, tapi cepat-cepat adik membersihkan gelasnya, serpihan gelasnya adik bersihkan tanpa disuruh. Nah, langsung kan tahu berarti itu bahaya. Kalau satu, pasti takut orang tua marah. Kedua, sebenarnya adik-adik tahu, tanpa adik-adik sadari, kalau nggak segera dibersihkan, nanti pecahan kacanya itu mengenai orang lain, termasuk adik-adik juga jadi luka.
Nah, tanpa dia sadari, itu permulaan pengetahuan jadinya. Dibersihkan, baru. Tetapi dengan rasa sesal, adik-adik nanti mengadu sama orang tua. Tapi jangan takut adik-adik. Ketika adik-adik bisa melakukan itu tadi, tanpa sengaja kan, gelas jatuh. Tapi jangan disengaja ya. Gelas jatuh, adik-adik bersihkan. Nah, dan adik-adik dengan menyesal, minta maaf sama orang tua. Di situ tercermin tadi yang difirmankan Tuhan melalui Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat didikan. Coba Anda bayangkan. Kalau saja tadi adik-adik biar saja pergi kan? Pergi main-main kan sama siapa? Nah, pulang-pulangnya orang tua udah melihat. Barulah menjerit orang tua yang misalnya si Ucok katanya. Ucok katanya. Nah, dicarilah adik-adik sekalian yang melakukan permasalahan tadi. Yang memecahkan gelas tapi nggak dibersihkannya. Oh, lebih panjang nanti ceritanya. Panjang ke sana, panjang ke sini, dimarahi, kadang ada sampai dipukuli. Nah, jadi salah juga orang tuanya kan. Kalau dipukuli anaknya kan, adik-adik sekalian. Nah, begitu juga takut akan Tuhan. Kita sadar, abang juga sadar, abang salah. Nah, di situ abang berusaha mengubah diri. Begitu juga adik-adik sekalian. Atau misalnya di sekolah, adik-adik tidak mengerjakan PR. Lalu, guru marah. Syukur-syukur ada guru baik gini katanya. Udah, kerjakan sekarang. Tapi nggak boleh nyontek. Dikerjakan. Tanpa adik-adik sadari, guru itu sudah memberi pengajaran pada adik sekalian. Bahwasanya, kalau kita salah, kita harus bertanggung jawab, bersyukur. Atau, gara-gara tidak mengerjakan PR, jadi agak-agak kurang nanti di nilai akhir. Itu juga termasuk hitungan itu bagi guru-guru. Dikasih nilai C misalnya. Wah, kasihan kan? Hanya gara-gara kesalahan satu saja. Jadi rusak perjuangan adik-adik sekalian. Nah, atau juga dimarahi pelatih. Karena adik-adik ada berkesalahan. Nah, kesalahan itu dari mana? Mungkin lah kalau bagi yang suka olahraga atau apa, sering harus wajib pemanasan kan? Lupa pemanasannya. Loyo-loyo. Ya, santai-santai. Sudahlah. Alamatnya bisa-bisa namanya kram. Itu sakit yang sangat terasa ketika saat melakukan kegiatan olahraga. Tiba-tiba langsung ada kayak serangan sengateng itu. Kan sakit ya kan. Nah, itu karena kesalahan adik-adik sekalian yang tidak serius saat memulai kegiatan olahraga, yaitu pemanasan. Bisa itu terjadi marah pelatih. Nah, dari situ sebenarnya kita belajar bahwasannya itu salah, jangan diulangi lagi, tetapi harus diperbaiki dan makin ditingkatkan. Nah, begitu juga takut akan Tuhan. Seperti juga banyak kisah-kisah Alkitab yang mengajarkan seperti itu. Misalnya, apa contohkan bangsa Israel. Bangsa Israel itu ibaratnya termasuk yang takut akan Tuhan. Pada era-eranya Raja Daud, Nabi Musa, ya kan? Pas Nabi Musa menuntun orang itu takut akan Tuhan orang itu. Semua sembahan-sembahan asing dari dewa-dewa Mesir dulu kan. Orang itu kan dulu tinggal di Mesir. Habis itu kan ada keluar, dibuang semua. Takut akan Tuhan. Nah setelah itu, tetapi tengok orang Israel ini kadang bebal, nakal kita sebut. Kadang suka melawan sama Tuhan. Dihukum. Nah dari hukumannya itu, orang Israel belajar bahwasanya itu salah dan tidak boleh dilakukan.
Nah, setelah itu makin lama kan orang itu masuk, wow, menang terus, diberi kemuliaan, jadi bangsa yang besar. Baru masuk ke daerah era-eranya Raja Daud, sampai jadi kerajaan besar. Tapi ada permasalahan. Itu lagi, bangsa Israel nakal, tapi dihukum Tuhan lagi. Jadi orang itu menderita karena apa? Kesalahan mereka sendiri karena melawan Tuhan. Karena dibilang takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Begitu juga bangsa Israel. Nah, jangan seperti itu ya adik-adik. Kalau memang kita pernah melakukan kesalahan, usahakan diperbaiki dan jangan diulangi lagi. Sama seperti abang juga, abang lagi berusaha untuk memperbaiki diri semakin lama semakin baik lagi. Mari kita bersama-sama memperbaiki diri, baik kepada orang tua, ke sesama teman, maupun terlebih lagi kepada Tuhan. Karena siapapun itu, kalau kita ikhlas, tulus untuk memperbaiki diri, dan tetap merasa takut akan kebesaran yang diberikan Tuhan kepada kita, yakinlah, semuanya itu akan ditambahkan pada Tuhan bagi kita semua. Termasuk pada saat-saat ini. Adalah banyak orang-orang ketakutan namanya virus corona. Tetapi di situ kita diajarkan, adalah para peneliti sedang berusaha keras untuk mencari obat untuk menyembuhkan corona. Mereka takut bahwasanya kalau obat ini tidak ditemukan, makin banyak meninggal. Takut, tapi di situ mereka mendapatkan pengetahuan. Begitu juga bagi adik-adik. Pengetahuan baru bahwasanya tidak boleh sembarangan melakukan sesuatu. Harus sesuai aturan, harus menjaga kebersihan, makin meningkatkan kebersihan, kesehatan, begitu adik-adik sekalian. Semoga apa yang disampaikan dalam firman Tuhan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga kita selalu dalam lindungannya. Terima kasih adik-adik sekalian telah memperhatikan bahan pengajaran pada hari ini. Demikian abang sampaikan. Sebelum mengakhiri pengajaran ini, kembali lagi kita berdoa memohon berkat dan perlindungannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendidik kami dan menjaga kami Tuhan. Tuhan, kami belajar untuk takut akan Engkau Tuhan. Bukan takut karena rasa Engkau mengerikan, bukan. Tetapi takut karena melihat kebesaran dari kemuliaan-Mu dan kasih-Mu Tuhan. Kami belajar untuk mencintai Engkau Tuhan. Belajar untuk memberikan cinta yang Kau berikan kepada kami untuk sesama. Bagaimana caranya Tuhan? Engkau menuntun kami. Tolong kami Tuhan. Tolong adik-adik kami Tuhan. Dalam setiap aktivitasnya. Walaupun di rumah saja ataupun terbatas di mana saja. Engkau juga Tuhan turut serta membantu adik-adik kami. Menyebarkan kasih-Mu Tuhan kepada sesama. Biarlah adik-adik sekolah minggu Engkau memberkatinya dalam tumbuh kembangnya. Sebagai tanda syukur kami Tuhan sebagai jemaat-Mu melihat perkembangan adik-adik kami yang semakin lama semakin baik. Biarlah adik-adik sekolah minggu turut serta dalam pelayanan-Mu Tuhan. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati juga orang tua kami. Biarlah kasih setia menyertai mereka selalu. Engkau menjaga rezeki mereka, melindungi mereka dalam segala kegiatan mereka yang berkenan di hadapan-Mu. Tolong mereka Tuhan. Biarlah Engkau melindungi mereka selalu. Hanya kasih-Mu yang kami harapkan kepadamu Tuhan. Tuhan berkati juga kami semua, pimpinan gereja-Mu Tuhan, baik Bapak Pendeta, maupun para penatua, juga kami Tuhan khusus kami. Biarlah kami selalu melayani jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Tolong kami Tuhan, karena kami pun tidak sanggup tanpa pertolongan-Mu. Hikmat yang kami dapat pun berasal dari Engkau. Tolonglah Tuhan, supaya hikmat itu bisa tersampaikan dengan baik. Dan hikmat itu bisa dikerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati juga pemerintah kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan,
ada permasalahan, bukan di kami saja Tuhan, bukan di daerah Banjarmasin saja, bukan di Kalimantan saja Tuhan, tetapi di seluruh Indonesia juga seluruh dunia. Engkau memberkati pemerintahan kami semua Tuhan, baik di tingkat paling tinggi sampai paling rendah. Engkau melindungi mereka selalu Tuhan, memberi hikmat dan didikan dan ketegasan dalam mengatur situasi yang saat ini terjadi. Tuhan, kami pun mohon tolong Tuhan kepadamu Tuhan, berkatilah para medis, para peneliti Tuhan, untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan, kami sedang mencari obat untuk ini Tuhan, tolong kami Tuhan, biarlah ditemukan obat ataupun apapun itu Tuhan untuk bisa menyelesaikan permasalahan kami. Engkau tahu Tuhan, di dunia ini sedang merana Tuhan akibat ini semua. Tolong Tuhan juga jagalah perdamaian di dunia ini Tuhan, supaya semua orang Tuhan bersatu Tuhan dalam mengatasi segalanya Tuhan. Termasuk kami ada di sekolah minggu, biarlah bersatu, bukan menjadi permasalahan baru lagi Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kasih setiamu menyertai kami selalu dari hari ini, esok sampai selama-lamanya. Terima kasih atas semuanya. Tetapi kami sadar Tuhan, kami selalu berbuat salah kepadamu Tuhan. Kami selalu berdosa di hadapanmu. Ampunkanlah dosa kami Tuhan, supaya kami selalu layak di hadapanmu, selalu layak Engkau memberkatinya Tuhan, dan selalu layak menjadi saluran berkat bagi seluruh orang yang ada di sekitar kami, baik anak sekolah minggu hingga kami semuanya Tuhan. Terima kasih semuanya, biarlah kasih-Mu menyertai kami selalu. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi lagu Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Baik adik-adik, untuk mengakhiri ibadah hari ini, mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati.